Hai semuanya, apa kabar? Hai, malam, Bang. Malam. Malam, Bang. Iya. Hai. Sorry agak berantakan, baru habis bikin konten, belum mandi. Belum mandi. Tadi baru baru aja beres bikin konten tadi. Oh, oh, kalau ini belum mandi gitu, Bang. Iya belum mandi tadinya. Masih Aku kayak pikir udah mandi, udah pakai minyak wangi gitu, Bang ya. Aromanya belum gimana? belum. Gila ini bau keringet nih. Konten apa, Bang? So, iya tadi basket sama Ardito Pramono ya, Oh musisi. iya. Ah, Hmm. iya. Dia lagi banyak digandrungi sama ciwi-ciwi kan. Terus ya udah aku bikin konten sama dia. Ada basketnya, terus ada juga ngobrol-ngobrolnya. Dan seru banget ternyata orangnya. Very inspiratif. Kocak juga kan. Kocak juga. Aku Gimana, rapin Bang? rambut dulu nih berantakan nih. Ya, boleh, Bang. Boleh, Bang. Mau Iya disisirin iya. sama ini hostnya, Bang. Belum mandi tuh kayak rasanya tuh gimana gitu ya. Ada Terlalu kotak cepat gede. apa kita nge-call Abang? Kenapa? Terlalu cepat ya kita nge-calling Abang? Enggak lah. Aku kan janjian jam 8. Aku tepat waktu. Nah, oke. Gimana, Bang? Kabarnya, Bang? Baik, baik banget. Kalian gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik banget juga, nggak ada satu kekurangan. Cuma badan agak melar saking sehat. Malar. Oh, siap. Kondisi ya. Iya. Gimana, Bang? Udah tahu arti dari new normal ya? Belum tahu juga sih sebenarnya karena aku juga pribadi juga sebenarnya nggak terlalu kayak mempermasalahkan istilahnya ya. Buat aku new normal is kinda normal aja gitu. Ya kita tetap beraktivitas, tetap menjalani hidup dengan aspek-aspeknya, tetap cari duit, tetap juga macam-macam kan. Ya, supaya kegiatan berjalan lagi ya. Hmm. Dengan Iyo, protokol yang kesehatan. iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa nih hari ini? Kenalan ya? Kita belum kenalan. Iya, Saya ini Bang siapa? Ale. Ale, saya Denny. Ini. Saya Haura, Bang. Haura, hai. Ya. Saya Denny. Saya Sebelahnya? Tri, hai Tri. Ale, Haura, Ale, Haura, Tri. Oke, siap. Ya. Kalau I'm ready. Haura sering ini, sering ledekin ya di Instagram. Iya, sering komen ya? Ya, Oke. lumayan. Halo juga buat semua yang join di chat ini yang komen-komen hai semuanya ya. Ya. Ya, selamat bergabung. Ini Selamat dia nih, bergabung. hadirkan nih Bang Densu yang dari kemarin ditanyain loh Bang. Banyak banget. Wah, enggak mah. Enggak usah, aku mah enggak penting-penting amat. Terlalu merendah. Iya, soalnya aku juga pribadi kemarin tuh emang lagi sibuk. Jadi aku sekarang agak kesulitan ngasih waktu buat live lagi, nggak kayak waktu pandemik kemarin kan. Jadi aku bener-bener ngelihat ini dari mana. Jadi pas aku lihat dari jejak backpacker, aku lihat oh ini komunitas yang positif segala macam. Aku mau, kalau enggak waktunya kan nggak ada gitu. Jadi aku terima kasih banyak udah diundang untuk ngobrol-ngobrol sama kalian. Ya. Udah mulai kegiatan keluar lagi ya Bang ya soalnya. Iya, udah mulai aktif lagi, walaupun belum sepadat dulu-dulu, tapi udah mulai banyak kesibukan. Jadi yang kemarin-kemarin pas pandemi kan aku banyak banget tuh gabut live segala macem. Sekarang mulai agak berkurang. Iya, live terus sampai setiap malam ya Bang ya. Iya, bikin kuis, bikin apa, Lelang bikin macam-macam. Itu lelang, ikut lelang. Lelang juga donasi. Alhamdulillah tuh lelang itu bisa ngasihin berapa ya? Hampir 250 juta, bisa tolong beli sembako banyak itu. Makasih banyak tuh yang ikutan lelang. Yang palunya itu Bang, saya ingat yang palu dibeli sama Miley. Itu yang Kocak deh. sampai sekarang itu lucu banget itu si Miley beli palu dengan harga 1 juta. Sebenarnya niatnya sih donasi itu, cuma emang anaknya iseng. Dia kan nggak Iya. mau kelihatan, dia nggak, Miley nggak mau kelihatan kayak orang baik. Jadi sebenarnya orang baik itu nggak mau kelihatan baik tau. Iya betul. Iya. Biasanya gitu. Lanjut, kita mau ngobrolin apa? Oke, lanjut Bang. Berarti Kak Tri, mungkin Bang Denny mau nanya nih, Iya, kegiatan Tri. sama PSBB? Kegiatan ya. 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 Ya jadi selama PSBB aku juga
banyak banget nganggur, jadi di rumah aku bikin konten, terus juga aku ngerapiin lagi renovasi rumah juga kan. Terus aku juga lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga, sama teman-teman, via apa lagi namanya live gitu. Jadi seputaran itu doang, karena kegiatan yang normal yang biasanya nggak bisa dilakukan lagi. Bahkan ada 2 film yang pending sampai sekarang belum tahu nih kapan mau diproduksi karena agak-agak repot gitu kan. Jadi ya lebih banyak gabut sih bikin konten, dan aku kan kemarin-kemarin itu bikin konten emang macam-macam, ada yang komedi, dan alhamdulillah sih orang terhibur lah, karena memang tujuannya kan pengen bikin orang bahagia di kala kondisi yang nggak jelas ini ya. Biar orang nggak stres ya di rumah. Iya bener. Konten-kontennya Bang Denny gue nggak pernah alfa loh Bang. Itu lucu semua. Nggak ada konten, nggak ada faedahnya itu, nggak ada faedahnya konten itu. Aku aja bingung kenapa gue bikin tuh konten. Sangat menghibur banget Bang. Serius sangat menghibur banget. Jadi, Makasih. Kita selama di rumah ini kan butuh hiburan ya. Selain nonton TV, kita juga ya itu tadi. Biar nggak berita negatif terus yang masuk Betul. kan. Iya bener. Biar tetap waras gitu kan. Distraction lah, iya. Orang kemarin itu kan tegang juga, kita lihat sosial media isinya berita-berita COVID lah apa. Betul. Jadi bawaan kita juga parno, benar-benar parno kalau kita pantengin terus itu berita-beritanya. Nggak bagus buat psikologi kita. Betul sih Bang. Mendingan nonton live IG-nya Bang Densu sih. Motivasi, banyak sharing. Iya, kadang-kadang juga malam-malam aku suka kayak bikin caption gitu. Jadi ada video caption kayak sharing quotes atau sharing sesuatu yang kebetulan lagi terlintas di benak gitu. Kata-kata bijak gitu. Iya, kayak kata-kata bijak gitu. Tapi ya hanya mengekspresikan sisi positif aja supaya orang lain bisa juga ikut ngerasain. Renungan sebelum tidur itu pas banget emang. Iya. Maksudnya pas malam-malam tuh Bang. Malam-malam tuh biasanya ada yang DM, aduh Bang, kena sampai ke hati Bang. Siap. Nusuk ya. Siap. Oke, Kak Aura. Berarti dampak COVID sendiri buat Bang Densu itu gimana Bang? Berarti banyak buat terus gitu. Iya. Banyak banget kerugiannya. Sebenarnya udah pasti, kegiatan juga banyak. Ya yang seperti aku bilang tadi, pending kerjaan segala macam, nggak jelas juga lah kondisinya. Jadi kayak masa depan kita tuh tiba-tiba nggak tahu akan kemana gitu, nggak ada gambaran sama sekali. New normal kayak gimana juga kita nggak tahu. Kedepannya akan seperti apa new normal itu juga kita nggak tahu. Jadi kayak agak-agak berjalan dalam kegelapan lah. Nah aku sendiri pribadi kondisi ini ya pengeluaran terus jalan, sedangkan pemasukan tidak ada. Itu udah pasti lah dari segi perekonomian. Tapi aku kemarin nggak mikir macam-macam sih. Malah aku lebih banyak pengeluaran tuh kan kemarin lebih banyak ke donasi. Ya aku lebih jor-joran di sana karena aku selalu percaya orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Jadi jadi buat aku pribadi yang penting aku bisa apa yang Tuhan kasih buat aku bisa bantu orang lain sebijaknya. Itu udah the best yang aku bisa lakuin selama kondisi kemarin gitu loh. Walaupun aku sendiri juga ya babak belur juga sih kalau dibilang. Tapi dia mementingkan orang lain ya yang lebih membutuhkan. Iya, karena kadang-kadang susah nolak aku. Ada beberapa teman-teman dari industri film juga atau dari teman sport olahraga yang mau minjem duit, terus juga mereka nggak bisa kasih makan anak sama istrinya, bahkan ada sampai ngemis buat susu aja Bang, gitu, buat susu anaknya. Agak susah aku nolak, aku bingung gitu loh, karena kondisinya aku nggak tahu kan, mungkin kan kalau kita baik-baik aja ada orang yang lebih buruk kondisinya gitu. Jadi aku juga nggak bisa ngelihat, oh gue baik-baik aja, lu salah lu gitu, nggak bisa. Ya udahlah, paling nggak kan bisa kita kasih untuk beli susu anak gitu. Bang Densu ini cuma julukannya aja pebasket sombong, tapi nggak ada sombong-sombongnya sama sekali loh guys. Enggak, gue tetap pebasket sombong ya. Baik hati sekali. Nggak ada, konsep baik hati itu nggak ada dalam hidupku. Oh, nggak ada.
Basket sombong. Pebasket sombong disukai ya. Lanjut. Ngomong-ngomong tentang pebasket sombong, Ya, yang mana ini? Oh iya, Bang, dulu kan awal mula Bang Densu ini terjun ke dunia entertain. Sebelumnya kan menjadi pebasket, atlet basket. atlet basket. Atlet Ya, basket. itu bukan atlet basket sombong ya. Atlet Belum. basket. Ya, Belum sombong dulu. Ya. Nah, Dulu arogan. Berarti jadi bisa terjun ke dunia entertain setelah apa namanya dari Pensiun. dari pensiun sebagai atlet basket, itu gimana ceritanya gimana tuh, kok Bang? bisa gitu? Mungkin teman-teman Iya. Mm. Ceritanya sebenarnya waktu itu aku start tuh tahun 2000 jadi atlet basket. Terus aku 2011 berhenti. 2011 tuh 11 tahun lah aku jadi atlet. Itu di usia 28. Aku start di usia 16. Jadi aku itu waktu itu memang nggak punya tujuan untuk jadi atlet basket. Itu emang kayak kondisi yang aku nggak bisa pilih gitu loh. Yang menurut aku itu jalan yang ada yang harus aku syukuri lah ibaratnya gitu. Kalau dulu cita-citaku tuh kerja di kantor. Kerja di kantor, jadi orang bener, pakai dasi gitu kan. Konsepnya dulu gitu. Tapi ternyata memang arahnya hidup ke sana, aku jadi atlet basket. Terus abis aku berhenti, aku mau lanjutin mimpiku tuh, kerja di kantor, buka usaha, bisnis gitu ya. Terus aku bikin bisnis beberapa peternakan. Yang bikin aku bangkrut tuh yang aku bikin peternakan ayam. Itu modalnya gede kali. Bangkrut aku. daerah mana? Kenapa? Di daerah mana? Di daerah Makassar di aduh aku lupa lagi. Aku udah lama kali udah pulang Makassar, aku lupa lagi daerah mau ke arah bandara. Aduh. Berarti Maros, bukan Maros sih, bukan. Ada lah pokoknya daerah di Makassar aku bikin di sana. Terus itu juga berkelanjutan kondisi aku karena waktu itu aku pernah tertimpa masalah, aku masuk berita besar, jadi viral di mana-mana. Zaman dulu loh itu belum ada sosial media. Kalau aku dibilang sebagai laki-laki nggak tanggung jawab, ngambilin wanita, dan itu ngeruntuhin semua yang aku bangun. Jadi aku benar-benar hancur di situ. Terus aku harus bisa legowo dengan kondisi itu, dapat hukuman sosial yang aku nggak lakukan, aku dicap seburuk-buruk itu, terus namaku juga terhina sekali, terus usahaku juga jatuh kan, jadi orang nggak trust aja gitu, terus kerjaan juga orang nggak trust, aku di blacklist di mana-mana. Iya, aku sempat sampai stres main layangan 8 bulan di atas genteng, gue mau gila gue bilang, sampai akhirnya untung dulu kan ada aset ya untuk bertahan hidup dalam kondisi hampir setahun itu nggak ada penghasilan dan pengeluaran banyak, jadi aku sampai jual aset juga ya. Tapi emang kayaknya semua orang juga ngalamin lah kalau kondisi kayak gitu. Tapi aku bertahan di situ sembari mikir, aku ditawarin masuk dunia entertain itu mikir banget karena aku nggak suka itu dunia entertain itu. awalnya nggak pengen ke situ ya? Nggak pengen. Nggak suka aku. Gitu. Gimana? Gimana akhirnya kok bisa nyemplung ke entertainment? Iya, kondisi lagi. Memang Tuhan tuh tahu kali dengan makhluk ciptaannya itu. Dia tahu bagaimana mengarahkan kita gitu. Jadi kondisi yang akhirnya dia tahu kan aku keras kepala pasti kan. Terus akhirnya aku diarahkan ke sana karena kondisi perekonomian kan kita mau nggak mau ya. Ya udah ambil aja kerjaan selama halal toh gitu. Terus ya udah di situ aku ngejalanin 1 tahun 2 tahun pertama itu nggak enak banget. Ya udah pastilah kalau ngomong nggak enak semua orang ngalamin yang nggak enak lah ya kan. Cuman yang bikin aku ngerasa tertekan banget adalah ini bukan sesuatu yang pengen gue jalanin. Ini hanya gue jalanin karena ini kondisi. Jadi jatuhnya kayaknya gue munafik dengan diri gue sendiri, ngerti kan? Pasti semua orang juga pernah ngalamin kondisi-kondisi kayak gitu. Tapi di situ aku menemukan hikmat, gue menemukan pendewasaan, terus gue juga menemukan arti kehidupan dari yang aku jalanin. Terus aku sangat bersyukur sekali aku mengalami masuk ke dunia entertain gitu, karena dari situ membuka banyak hal dari pola pikir, terus juga dari jiwaku sendiri, banyak hal yang nggak bisa diganti lah, ditukar dengan materi. Mindsetnya lebih kebuka juga ya? Iya, banyak gitu loh. Kalau aku bisa tuangin dalam sebuah buku tuh, kalau orang baca mind blowing. Oh, buat buku.
Gitu. Udah berjalan 5 menit nih bang. Iya. Kita mau bagi-bagi hadiah ya buat penonton. Jadi kan kita punya sponsor nih bang. Ada dari Oh siap. Iya. Kita mau bagi-bagi hadiah giveaway. Gimana nih bang? Ya. Pertanyaannya. Jadi ini dari brand support kita Elatix, ada untuk giveaway pertama ya, kita kasih ini dulu. Tas buat ya tas ini contoh kayak gini tasnya nih. Ini bisa buat summit juga oke, buat ke pantai juga oke. Iya. Bagus sih. Jadi dapat pasangannya masker. Siap. Jadi satu paket dengan bagikan. Masker. Ya siap. Oke, Bang Densu, untuk pertanyaannya, Bang Densu, ada pertanyaankah buat penonton? Penonton, pertanyaan seputar apa? Bisa seputar yang sudah dibahas, bisa. Oh, iya. Bisa terus seputar petualangan Bang Densu juga bisa. Oke, pertanyaannya simpel. Tahun berapakah aku start memulai karirku sebagai pebasket profesional? Tadi gue udah nyatet nih. Ayo, siapa yang tahu? Yo, siapa yang tahu? Mau bang? Yo, supaya pecah kepalaku bang. Aku punya kuis judulnya pecah kepala aku pada nongkrong nih di sini nih bocil-bocil. 2011. Tahun berapa? Yang benar jawabannya ini nih tahun 2000. Siapa nih yang benar? Yang duluan tuh si Lana Maulana. Lana Maulana. Oke. Selamat Lana Maulana mendapatkan satu buah tas dengan masker dari Elatix ya, Lana Maulana. Iya. Tas plus masker. Oke. Nanti kedepannya juga kita akan giveaway lagi. Masih banyak hadiah. Masih banyak. Lanjut lagi Kak. Mantap. Lanjut pertanyaan lagi ya? Ya. Oke. Ini. Iya. Iya, lanjut. Ya, perbedaan saat menjadi atlet dengan menjadi host itu gimana nih Bang? Oh, perbedaannya. Ya, perbedaannya. Apa yang dirasakan gitu perbedaannya? Perbedaan environment ya, keadaan, terus juga perbedaan kayak ibaratnya kita pindah rumah lah gitu. Biasanya kita di rumah yang kayak gini, nih rumahnya beda, kita harus adaptasi lagi. Biasanya kita main di lapangan basket, ini mainnya di alam. Biasanya resikonya cuman ankle, ini resikonya mati. Jadi perbedaan-perbedaan kayak gitu. Biasanya, ya gimana? Bisa jadi host itu gimana Bang? Host MTMA itu? Iya, waktu itu jadi ceritanya gini, waktu aku kena kasus dulu itu semua berketerkaitan gitu. Jadi waktu itu aku lagi nganggur, terus ada satu produser MTMA waktu itu namanya Mas Chris itu ngajakin aku untuk bantuin MTMA karena waktu itu hostnya Hemis sama Vicky. Yang awal itu Hemisnya sering nggak bisa karena dia sibuk syuting film juga, jadi perlu ada host pengganti, jadi sebagai host pembantu lah, pengganti buat bantuin. Jadi waktu itu aku diajak awal mulai itu, tapi itu lewat prosedur yang susah sekali karena waktu itu aku bukan prioritas dan dipertanyakan tentang kasusku. Jadi aku itu diuji, kalau memang ratingnya bagus kita terusin nih, kalau enggak ya sudah, sorry gitu. Dan nggak tahu gimana ceritanya pas aku pertama kali ngetrip itu ratingnya bagus. Entah orang itu nonton karena benci sama aku atau karena apa nggak tahu. Tapi memang ada hikmat di balik itu. Mungkin rating yang nonton itu yang semua jengkel kali sama aku kan. Mau lihat mukanya babi ini ya kan. Babi ini cemana mukanya ya kan. Pengen kuinjak mukanya gitu kan. Aku mau nonton dia gitu. Bukan ngefans, bukan. Kan beda ya. Tapi rating tetap tinggi guys. Jadi ya udah, akhirnya dari situ awal mulanya. Terus waktu berlalu, Vicky cabut, Hemis cabut, aku sendiri datang, Nadine, terus ada Dion dan so on lah. Dan kemudian aku masih ada di sana.
Ya sampai hari ini sebenarnya aku masih ada di sana, cuma aku tidak serutin dulu. Satu hal, kenapa? Ya berarti masih di situ ya. Masih, cuma aku hanya, ya aku lebih kayak standby aja. Jadi aku lebih pengen supporting aja, gitu. Jadi aku support. Gimana Bang? Hah? Kenapa? Perasaannya Bang Densu menjadi host MTMA waktu itu gimana Bang? Awal-awalnya gimana gitu? Aku tuh nggak tahu. Aku tuh nggak tahu MTMA itu apa dulu. Jadi aku nggak pernah nonton TV. Jadi begitu diajak acara MTMA, aku bilang acara gila nih. Ngapain orang lari-lari di hutan, lompat-lompat di air terjun, nanti kok mati. Ya kan? Sembari teriak, my trip, my venture, Leo. Gue bilang gila nih acara. Cinting acara nih. Maaf ya, aku orangnya memang agak-agak goblok ya. Terus ya udahlah. Mau aja ya Bang? Mau aja lagi aku. Rating MTMA itu sampai sekarang itu masih ditunggu-tunggu ditunggu-tunggu sama teman-teman backpack juga gitu, pada nonton kan pasti. Iya, dan sempat booming kan MTMA itu, terus kemudian menjadi trend center, orang-orang beli baju-bajunya, terus bangga ketika memakai bajunya, dan setiap orang kayaknya teriak di jalan, my trip, my venture, lagi mabok, my trip, my venture, nah, gila-gila kan. Ya udahlah. Ya udah, perasaan aku tuh waktu itu hanya se-flat itu, tapi makin waktu aku merasa bangga lah bisa jadi bagian satu program besar yang menginspirasi banyak anak-anak, anak muda dari semua unsur. Terus juga kita bisa membagi budaya, tradisi melalui gambar dari sebuah program yang aku bilang luar biasa ya, sudah mau 7 tahun. Dan itu kan bukan hanya karena aku ya, itu kan karena timnya yang solid, terus kemudian departemen yang ngurus dari IP-nya dan host-host lain yang udah banyak banget berkorban lah. Itu kan My Trip My Venture itu nggak kaleng-kaleng itu kalau ngetrip. Kadang-kadang hostnya jatuh kemana, beneran jatuh itu. Berarti kayak video yang baru kita upload itu Bang, yang lompat ke pohon itu. Iya, itu aku jatuh beneran. Jadi aku tuh sebenarnya udah celeng karena kita kalau syuting itu berangkatnya subuh, pulangnya itu bisa jam 10 malam. Dan itu kondisi yang waktu aku jatuh itu udah sore. Seharian itu aku lari, jalan, gerak. Nah, aku mau turun ke bawah melakukan atraksi menurut skrip. Itu nggak kepegang dahannya, itu kepala gue duluan jatuh di tanah, dan itu aku bener-bener pasrah aja, kayaknya patah palaku nih, itu ternyata. Iya, tapi ternyata ada ransel di belakang sini, itu nge-cover batang leherku, kalau nggak patah itu. Terus begitu jatuh kan semua panik ya, terus aku bilang, roll, tetap roll, ini konten, bagus buat rating kalian, biarkanlah aku mati. Nggak usah kau tolong aku. Jadi prinsipnya, jadi semenjak aku di MTMA tuh briefingan aku selalu ke tim tuh selalu gini. Pokoknya kalau ada apa-apa, rekam dulu baru tolong. Karena kan kita bekerja di bidang itu gitu. Tapi Bukan tolong dulu baru rekam. Kalau untuk itu kan langsung ke Batam posisinya. Itu untuk daerah itunya nggak kenapa-napa itu Bang. Sebenarnya ada efeknya sih, cuman ya sudahlah, biarlah itu menjadi resikoku guys. Itu selangkanganku tuh bagian paha itu baret gitu, yang apa kayak abis jatuh di aspal ya. Itu ngilunya kalau mandi ya. Tapi ndak sengilu kalau lagi pacaran sayang-sayangnya ditinggal kok. Oh, ditinggal. Balas bucin nih. Dari Katrinya mungkin berarti kesulitan saat jadi host ya Bang ya. Tapi apakah itu yang dikerjain karena Abang tuh atlet atau gimana nih? Enggak sih, memang akunya itu emang karakternya emang berani aja, suka lompat. Emang anak monyet ya, emang iseng gitu, lari-lari. Dan aku termasuk salah satu host yang berani ngambil resiko tinggi, walaupun aku nggak menguasai kegiatan yang mau dilakuin gitu. Kayak dari awal, jadi aku tuh host MTMA yang paling nggak tahu naik motor trail, nggak tahu naik mobil off-road, nggak tahu rafting, nggak tahu diving. Aing nggak punya kemampuan, nggak punya skill. Serius. Host MTMA paling tolol namanya Denny Sumargo.
Masa bang? Iya, aku tuh nggak bisa apa-apa. Makanya aku bingung sama orang. Nggak bisa, nggak bisa. Orang MTMA itu ada gila-gila pilih aku. Itu tuh lari keliling hutan gitu, karena kan fisiknya kan kuat ya bang ya. Ya udah jadi Iya. Bang Densu gitu. Aku itu cuman tahan banting aja, jatuh kepalaku masuk di tanah, bangkitlah aku lagi. Jadi aku pas nanya sama tim itu, value-ku tuh ada di mana? Aku kan nggak bisa apa-apa. Value kau itu tahan banting aja udah gitu. Value-nya tahan banting. Halo kocak. Jadi itu Gitulah pokoknya, kacau kali lah pokoknya perjalanan tuh. Dilanjut lagi Katri. daerah paling sulit diakses selama menjadi host di mana nih bang? Ada beberapa titik, terutama di daerah timur Indonesia yang ujung-ujung Papua. Papua aku pernah ke satu titik di mana di situ orang-orangnya masih terbiasa makan manusia. Terus aku di Tapanuli Selatan apa Utara itu akses susah banget. Aku jalan 5 jam melewati jalur yang tidak pernah dilewati walau oleh warga lokal. Kemudian kita diterpa badai. Terus Gunung Merbabu itu kita diterpa badai. Itu kita dilema banget apakah kita harus ngelanjutin ke puncak atau enggak, karena di puncaknya lagi badai dan orang-orang berhamburan lari turun ke bawah. Terus aku dengan santainya ketika ditanya, Den gimana lanjut atau enggak? Ya naik lah, udah sampai di sini kok gila-gila. Terus dibilang, terus dibilang, tapi lagi badai di atas, nanti dia berhenti. Kata siapa dia berhenti? Kata gue lah. Emang kok bisa pastikan? Ya enggak, ya aku beriman aja, naik aja. Iya, dan itu naik berhenti kabut badainya. Dan itu semua orang sujud syukur, dan memang di gambar itu emang jadi lebih mengharukan ya. Gila capek banget sampai di ujung terus badai mau turun lagi kan. Waduh, itu rasanya perasaan hancur kali kan. Wah begitulah, banyak banget. Aku udah pergi hampir 700 tempat. Aku nggak bisa gambarin, bisa habis 1 jam kalau aku cerita semuanya. Tapi dari semua pengalaman ke daerah-daerah itu ada nggak satu dulu deh yang paling berkesan buat Bang Densu, yang paling diinget gitu? Mungkin semuanya berkesan, tapi ada semuanya berkesan kayaknya ya, apa ya? Yang aku berkesan tuh, aku nggak akan lupa berapa kali aku mau mati, udah nggak lupa gitu. Aku pernah jatuh dari tebing tingginya 20 meter, hidup lah aku masih. Itu yang jatuh dari lagi ngapain? Lagi rappling. Terus yang jatuh dari pohon itu biasa aja, itu cuma 5 meter. Terus aku pernah ketemu harimau, terus aku pernah ketemu ya ular standar lah, kalau di hutan itu mah ular. Terus ketemu apa lagi namanya, buaya, terus ketemu makhluk gaib, terus ditarik. Aku pernah ditarik ombak setinggi 4 meter ke laut lepas. Aku pernah diterpa badai di tengah laut, di malam hari, kegelapan malam hari ke ujung kulon itu gedenya minta ampun. Itu ombaknya lebih tinggi dari kapalnya. Terus semua orang panik, aku di depan lagi duduk-duduk gitu kan, sembari lele ombak gitu. Sembari minum kopi, terus tanya, gimana nih Den? Ya minum kopi lah. Loh, kok enggak takut? Daripada saya takut, saya mati dalam keadaan takut, lebih baik saya mati dalam keadaan minum kopi. Lu ketawa semuanya. Kok bisa kau setenang itu? Aku setenang ini bukan karena aku bisa tenang, tapi karena aku bodoh amat, ada Tuhan yang ngatur. Aku pasti mati juga kok suatu hari nanti. Nggak jadi mati. Jadi banyak kali adegan nggak jadi mati. Nah yang paling aku ingat juga salah satunya ketika ada turunan. Jadi kita lagi ngambil hoodnya MTMA. Jadi aku naik mobil jeep. Mobil jeep yang Wrangler tua gitulah, biar keren guys. Terus di depan 2 motor, itu Marshall sama David. Terus aku, Putri Marino, waktu itu masih ada Richard Kyle, Rikas, dan itu kan bak terbuka. Aku turun, remnya blong. Di depannya jurang. Jadi ketika kalau aku terusin, aku nabrak Marshall sama David. Aku banting ke kanan, kita berempat masuk jurang. Pilihan apakah yang kau ambil dalam waktu hanya dalam tempo 0 sekian detik? Lompat bang. Nggak ada yang bisa lompat dalam kondisi kayak gitu. Semuanya diem. Nah aku banting, jadi tiba-tiba ada semacam energi lah. Aku susah kali jelaskannya di sini. Jadi ada semacam bisikan gaib lah. Intinya begitu, dia lewat. Tenang kau, aku memegangmu. Jadi kayak jantungku tuh dipegang, tiba-tiba tenang. Terus dia bilang banting kanan, banting ke aku kanan. Selamatkan dulu 4 orang ini. Jadi 4 orang ini kan di situ ada pembatas. Jadi paling enggak kalau gua hajar pembatas,
mobil berhenti tapi orang ini terbang. Nah begitu aku banting, aku nggak kena Marshall sama David. Itu aku udah mau hajar pembatas itu, terus dia ngomong banting setirnya. Gue banting setirnya, zoom. Aku mau keluar dari mobil kayak film action. Ini kok sampai robek. Itu kan panas ya, muter tung. Itu mobil berdiri gini, terus dia muter. Kita semua selamat. Dapat kontennya bang? Dapat di gambar dapat. Karena emang lagi ngerol kan, terus semua orang itu tegang kan. Terus aku turun dari mobil dengan, lu tahu kan hero shot kalau lagi film-film habis adegan keren gitu kan, aku turun gagak kali lah pokoknya tampangku gitu kan. Padahal kakiku gemetar setengah mati. Ya kan duduk lah aku. Duduk gayaku begini. Gimana, Wak? Aman semuanya? Baik saja, baik. Gila lu tetap tenang. Tenang apa? Kok udah lihat kakiku gemetar nih. Gitu. Ya, aduh banyak kali lah pokoknya. Bang, tantangan saat syuting ke pedalaman, perbedaan budaya makanan atau adat istiadatnya itu seperti apa sih bang? Oh iya, memang kalau kita kan budaya dan adat istiadat itu emang variatif banget. Bahkan untuk satu daerah bisa ada perbedaan-perbedaan signifikan. Jadi kalau buat orang-orang yang tidak terbiasa, pasti dia punya kesulitan banget tuh untuk adaptasi perutnya, terus juga untuk tidur gitu loh. Tapi kalau aku sendiri pribadi dari awal emang karena aku tuh orangnya nggak suka milih-milih makan, jadi gampang-gampang aja gitu. Dan aku nggak punya kesulitan ketika harus tidur di tempat-tempat yang kumuh karena memang aku udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Jadi itu bukan problem sih buat aku. Kadang-kadang kalau lagi MTMA tuh orang percaya nggak percaya aku bisa tidur di atas pohon, di atas tanah, gitu, di atas rumput. Iya. Hah? Biasa tidur di terminal juga ya? Iya, aku mah dari kecil emang udah Di mana? iya. Adaptasi. Aku udah dari kecil tuh emang udah ngalamin banyak hal yang nggak enak lah. Jadi biasa-biasa aja hidup nggak enak tuh biasa-biasa aja gitu. Nggak usah dibesar-besarkan. Emang hidup tuh nggak enak. Waktu syuting MTMA The Movie bang, itu pengalamannya gimana tuh bang? Oh itu gila tuh pengalamannya, capeknya luar binasa juga. Karena hari sekian kita ada di puncak bukit apa gitu yang naiknya aja bisa 4 jam, 5 jam. Besoknya tuh kita bisa ada di kedalaman laut untuk lanjut syuting. Jadi itu capeknya luar biasa banget. Terus kita bisa besok... Berapa lama syutingnya bang? Syutingnya itu total 16 hari. Tadi rencananya mau tayang di bioskop, tapi karena keputusan Pak CT, Big Boss-nya Trans TV yang kayaknya dia kurang suka dengan hasil dan kualitasnya, jadi tayangnya di TV aja. Ya, bagus. Ini itu ada jawab ARLD. Yang pertama, yang di sini kelihatan yang pertama itu ARLD. Sebenarnya mereka pada nyimak nih, cuman agak nge-lag. Iya. ARLD. ARLD. Jawabannya Rikas. Iya, AR. Bener, Putri Marino, Rikas, dan Richard Kyle. Putri Marino, Rikas, dan Richard Kyle. Yang Ya. ada di mobil. Tapi yang salah satu nggak apa-apa. Tadi yang jawab pertanyaan di sini tadi ARLD apa itu D38. Ya. Nanti DM ya, Fit. kalau jejak. Ya, jangan lupa DM alamatnya. follow Jejak Backpacker, Sumargo Denny, dan YouTube kita juga pastinya. Ya nggak bang? Yo. Gitu. Oke. Basket sombong. Pebasket sombong juga wajib. Itu hiburan. Basket sombong, gak usah nonton. Nanti kok emosi. Orang nonton konten gue banyak banget yang komen ini settingan bukan sih, kok nggak kalah-kalah ini orangnya. Ketawa gue bacanya. Gue bilang, woi, ini bukan acara TV, ini YouTube. Di sini ndak ada setting kalau kalah. Kalau kalah gimana bang? Halo? Ya, halo. Iya, kalau kalah aja, menang aja. Mereka kebanyakan nonton kontennya orang-orang gila kali yang kebanyakan setting. Jadi bawahnya sujon aja. Jadi sujon. Oh, ini kayaknya setting. Kau nonton lah YouTube Amerika. Kau bayangkan nonton YouTube Indonesia nggak jelas kau. Jadi otak kau jadi sujon semuanya. Oke, kayaknya kita kasih tahu dulu ya buat penonton. Tadi ada pemberitahuan juga bang, kalau nge-lag-nya ini nge-lag parah banget ini. Iya. Dari Jejak Backpacker maupun dari Bang Densunya. Iya. Jadi tadi emang kayaknya
telat beberapa menit ya, telat 1 menit atau 2 menit gitu. Jadi tulisan di sini tuh baru muncul. Nggak apa-apa, kita mah lanjut. Ya. Pemenangnya udah kita bacain tadi ya. Oke. Ya.